Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan topik membangun keluarga bahagia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 640 ayat 1 dan 2. Hibur dari surga,
hukum Tuhan dari hukum Taurat ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian, marilah bersama-sama kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417 ayat 2 dan 3. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 453 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita membaca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 212 ayat 1 dan 6. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat kita minggu ini, tanggal 28 Juni 2020. 1. Jemaat yang baru. Gereja telah menerima menjadi jemaat yang baru, yaitu keluarga Agus Francisco Rumahorbo, Desi Sunarti Boru Manalu. Mereka menerima pemberkatan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2019, bertempat tinggal di Pondok Ranggon, RT 002 RW 002 Kelurahan Pondok Ranggon, Wik 2. 2. Akan menerima pemberkatan perkawinan. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan perkawinan Indra Erikson Gultom SE, anak dari Bapak Ruta Maju Tua Gultom, Ibu Nurtiawan Boru Siregar, Jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur, bertempat tinggal di Jalan Beringin, RT 001 RW 04 Pondok Ranggon, Wik 2, dengan calon pengantin perempuannya Royanti Boru Lumbantoruan, putri dari Bapak Sumingga Lumbantoruan, Ibu Detni Boru Purba, Jemaat HKBP Bonandolok, Resort Litong Nihuta, bertempat tinggal di Bonandolok. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 di HKBP Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan perkawinan Simon Johnior Fernando Pangaribuan, anak dari Bapak Johnny Pangaribuan almarhum, Ibu Teti Tiur Boru Perdede, Jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur, bertempat tinggal di Jalan Haji Bain, RT 09 RW 06 Wik 6, dengan calon pengantin perempuannya Melda Raulina Boru Manalu, putri dari Bapak Doslan Manalu, Ibu Nurmala Boru Haryanja. Jemaat HKBP Cijantung, Resort Cijantung, bertempat tinggal di Jalan Asrama Polri, Gang Haji Bagol, RT 098 RW 08 Kelurahan Teracas. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 03 Juli tahun 2020 di HKBP Resort Cibubur, masuk pukul 08 WIB. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan perkawinan Alfredo Pakpahan, anak dari Bapak Erikson Pakpahan, Ibu Rohani Boru Siagian almarhumah, Jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur, bertempat tinggal di Jalan Haji Bain, RT 04 RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Wik 6, dengan calon pengantin perempuannya Dian Wahyu Utami, Jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur, putri dari Bapak Slamet Rianto, Ibu Nur Anifah, bertempat tinggal di Lapangan Tembak, Wik 6. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 di HKBP Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. 3. Hukum siasat gereja. RPP. Mulai hari ini dikenakan hukum siasat gereja RPP kepada Amdison Simajuntak, Wik 8, karena melaksanakan perkawinan tanpa sepengetahuan gereja. 4. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu Bapak Sitanggang, Wik 2,
dirawat di Rumah Sakit Pusdiskes Kramat Jati. 2. Nyonya Pakpahan Boruna 70, Opu Hatigoran, week 3, dirawat di rumah. 3. Bapak M. Gultom, week 7, dirawat di Rumah Sakit Adiaksa. 4. Bapak R. Limbong, week 8, dirawat di rumah. 5. Baptisan kudus khusus dan lepas sidi khusus. Hari ini gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus khusus kepada 1 orang jemaat kita dan lepas sidi khusus kepada 8 orang jemaat kita, karena akan melangsungkan perkawinan masuk pukul 12 WIB bertempat di gereja dengan protokol kesehatan. 6. Persembahan ke depan. Hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, gereja akan melaksanakan persembahan ke depan untuk keperluan Ulaun Hatopan HKBP. 7. Pengumuman pertangyangan week online pada hari Selasa dan Rabu dilaksanakan di rumah masing-masing masuk pukul 19.30. Persiapan gereja new normal. Ibadah di gereja KIP Cibubur Rasa Cibubur akan dilaksanakan kembali mulai tanggal 5 Juli 2020 dengan aturan sebagai berikut. 1. Parhalado dan jemaat wajib memakai masker memasuki area gereja dan dilakukan pengukuran suhu tubuh apabila di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperbolehkan memasuki area gereja. 2. Ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan secara online di rumah masing-masing dimulai pukul 07 WIB. 3. Jadwal pelaksanaan ibadah umum yaitu A. Jam 6 WIB pukul A. Jam 6 WIB week 1, 4, dan 5 bahasa Batak. B. Jam 08 WIB week 2, 3, dan 12 acara bahasa Batak. C. Jam 10 WIB week 6, week 7, dan week 8 acara bahasa Batak. D. Jam 17 WIB week 9, 10, dan 11 acara bahasa Indonesia. Jam ibadah setiap week akan diatur bergantian setiap minggunya. 4. Jumlah maksimum jemaat dalam setiap ibadah di ruang utama gereja adalah 130 orang. Jumlah maksimum jemaat dalam setiap ibadah di gedung sekolah minggu Gloria adalah 100 orang. 6. Dalam setiap acara ibadah tidak ada KOR. 7. Anak-anak di bawah umur 12 tahun, ibu hamil, jemaat yang sedang kurang sehat, yang demam dengan suhu di atas 37,5 dilarang mengikuti ibadah di gereja atau di gedung sekolah minggu Gloria dan dipersilakan pulang ke rumah masing-masing. 8. Jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dihimbau agar melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming yang diadakan pada ibadah jam 10 WIB setiap minggu. 9. Sebelum memasuki area gereja, jemaat harus terlebih dahulu mencuci tangan di tempat yang telah disediakan atau memakai hand sanitizer. 10. Selama mengikuti ibadah diwajibkan memakai masker. 11.
Tempat duduk akan diatur sesuai protokol kesehatan. Jemaat dihimbau untuk duduk pada tempat yang diperbolehkan. 12. Tidak ada pembagian zona tempat duduk. 13. Warta jemaat disediakan dalam bentuk cetak dan disediakan di bangku masing-masing. 14. Selama di lingkungan gereja wajib menjaga jarak minimum 1 meter, mengikuti tanda atau marka yang dibuat di lantai, terutama pada saat antri, dan dilarang bersalaman. Sebelum dan sesudah ibadah dilarang untuk berkerumun di lingkungan gereja maupun di dalam ruangan. Dihimbau segera pulang ke rumah. 16. Bagi yang membawa kendaraan bermotor agar diparkir di parkiran depan gereja dan parkir perumahan. Dilarang parkir di halaman gereja. 17. Selesai ibadah, seluruh jemaat dihimbau membawa warta masing-masing demi menjaga penularan COVID-19. Warta jemaat yang lainnya dapat kita baca di warta. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di mana hari ini kembali Tuhan memberikan kami napas kehidupan dan kesempatan untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing kepadamu, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk situasi keadaan kami pada saat ini yang mana masih dilingkupi situasi pandemi COVID-19. Kami saat ini memasuki masa new normal life, kehidupan kenormalan baru yang mana harus mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu berkati, kuatkan kami Tuhan, mampu jeli melihat situasi perkembangan dan kami bisa menaati aturan kebersamaan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga kami bersama dapat menjaga diri dalam penularan COVID-19 ini, dan bahkan dapat memutus mata rantai COVID-19 dalam perkembangannya. Oleh karena itu kami mendoakan untuk setiap para penderita COVID-19 dimanapun berada, kami doakan agar kiranya mereka diberikan penghiburan, kekuatan, dan bahkan kesembuhan melewati beberapa tahap dalam pengobatan maupun di dalam pemulihan diri. Sehingga dengan kesembuhan ini bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesembuhan baginya. Tim medis, baik perawat, bidan, dokter, sukarelawan, kiranya diberikan kesabaran dalam merawat pasien yang sakit, khususnya pasien karena virus corona ini, sehingga keberadaannya itu merupakan keberadaan pendampingan Tuhan bagi mereka yang sakit. Kami juga mendoakan bangsa-bangsa di muka bumi ini yang mengutus dan memberi tugas kepada para ahli kesehatan untuk menemukan vaksin corona ini. Kiranya Tuhan memberikan petunjuk dan mereka menerima petunjuk dari Tuhan sehingga ada percepatan dalam menemukan vaksin corona ini, khususnya di Indonesia ini. Berikan hikmat bagi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dalam memimpin bangsa ini di masa COVID, sehingga rakyat tetap damai, tenang, dan sejahtera dalam perlindungan dan kasih daripada Tuhan. Kami juga mendoakan gereja-gereja di muka bumi ini, kiranya di masa-masa ini gereja tetap bisa menjadi berkat melalui kebaikan hati jemaat-jemaatnya dalam membantu orang-orang yang terdampak COVID,
dan bahkan memberikan penyegaran iman dan penghiburan bagi seluruh jemaat. Kami juga berdoa dengan ucapan syukur karena menurut penelitian dan bahkan analisa dari pemerintah, maka di minggu depan rumah-rumah ibadah khususnya gerejamu HKBP Cibubur sudah bisa kembali jemaat beribadah secara umum, minggu umum dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kiranya dengan sukacita ini kami bisa pergunakan kesempatan dengan baik bagi setiap yang sesuai dengan protokol kesehatan maupun prosedur yang ada. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan, baik mereka yang lansia maupun anak-anak sekolah minggu, agar kiranya diberikan kesabaran agar dapat beribadah di rumah bersama-sama dengan seluruh keluarga melalui pelayanan dari gerejamu secara live di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan kiranya berhasil meskipun situasi saat ini, sehingga mereka dapat terus menjalankan kehidupan dengan bahagia, perekonomian semakin meningkat, dan bahkan Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kami mendoakan setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, kiranya ditambah-tambahkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan keharmonisan. Serta anak-anak kami doakan agar kiranya tetap sehat dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Dan meskipun dalam suasana seperti ini dapat meneruskan pendidikan mereka secara online, secara jarak jauh dengan sekolah mereka, sehingga mereka memperoleh hikmat, kepintaran, kecerdasan, kepandaian, meraih cita-cita tepat pada waktunya dengan takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Demikian juga Tuhan kami mendoakan setiap jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Kami mendoakan setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan. Oleh karena itu Tuhan berikan kekuatan bagi mereka sehingga pulih dan sembuh. Khususnya kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Kami doakan Amang B Sitanggang dari week 2 dirawat di rumah sakit Pusdikes Kramat Jati. Kami doakan Inang Nyonya Pak Pahan Boru Napitu Pulu, Opung Hatiguran Boru, week 3 yang dirawat di rumah. Kami mendoakan Amang M Gultom dari week 8 dirawat di rumah sakit Adiaksa. Kami juga mendoakan Amang R Limbong dari week 8 dirawat di rumah. Berkati sertai mereka Tuhan, agar kiranya mereka terus diberikan kekuatan, sehingga dengan kekuatan ini mereka dapat berseru-seru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kelemahan tubuhnya, sehingga pulih dan sembuh dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak lupa juga kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang berbahagia karena di minggu-minggu ini akan melaksanakan pernikahan mereka, baik dalam pemasu-masuan dalam situasi seperti ini. Kami mendoakan Simon Fernando Pangaribuan dengan Melda Rolina Boru Manalu. Demikian juga Tuhan kami mendoakan Indra Erikson Gultom dengan Royanti Boru Lumban Toruan. Dan kami juga mendoakan Alfredo Pak Pahan dengan Dian Wahyuni Utami. Kiranya pasangan dari jemaat-jemaat yang akan menerima pemberkatan nikah ini diberikan kekuatan baik dalam iman maupun mental, sehingga ketika diberkati oleh Tuhan mereka siap membangun rumah tangga yang rukun, harmonis, dan menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah muka bumi ini
bahwa Tuhan tinggal di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan kebahagiaan yang sungguh bagi mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang menantikan pekerjaan, berikanlah tepat pada waktunya. Yang menantikan pasangan hidup, agar kiranya Tuhan mempertemukan dan memberkati pada waktunya. Demikian juga yang menantikan keturunan, agar kiranya Tuhan menambah-nambahkan sukacita dalam rumah tangga mereka, sehingga berbahagialah kehidupan mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga jemaat yang berulang tahun di minggu-minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, agar kiranya Tuhan tambahkan umurnya, sehingga mereka dapat semakin berhikmat, mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Kami juga di tengah-tengah ibadah ini sangat rindu mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Posmanei Baho. Berkati, sertai, agar kiranya kami diberikan semangat kembali, kekuatan, inspirasi untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh makna dan menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 121 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini, kita akan dengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan dengan topik membangun keluarga bahagia. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya pikir sebagaimana dengan topik minggu kita, membangun keluarga bahagia. Tidak ada orang yang mau menikah untuk tidak bahagia. Tidak ada seorang lelaki mengajak seorang wanita menikah. Tujuannya supaya rumah tangganya hancur. Misalnya, yuk menikah yuk, supaya rumah tangga kita hancur. Enggak akan ada. Tapi pria mengajak si wanita untuk menikah, supaya mereka bisa membangun rumah tangganya untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi pertanyaan, apakah keluarga semuanya sudah menemukan kebahagiaan? Apakah rumah tangga yang sudah dibentuk itu benar-benar sudah menemukan kebahagiaan? Kalau kita mau jujur, banyak keluarga, sekalipun tujuan pernikahannya supaya mereka mendapatkan kebahagiaan, tetapi tidak menemukan kebahagiaan itu. Kita tidak boleh tutup mata dari apa yang diteliti oleh orang-orang tertentu yang mengambil kesimpulan yang mengatakan bahwa angka perceraian itu selalu bertambah. Dan perceraian itu bisa saja terjadi di antara keluarga-keluarga Kristen. Sekalipun sebenarnya sebelum menikah sudah saling mengenal, bahkan sudah dipersatukan di dalam nama Tuhan. Tapi toh keluarga itu ada yang berantakan. Bisa saja karena faktor perbedaan prinsip, bisa saja faktor ekonomi, ada banyak hal. Tapi yang jelas, pernikahan harus dibangun apapun tantangan, apapun pergumulan. Tidak diselesaikan dengan perceraian. Jadi ada seorang filsuf Cina, Konghucu, atau juga sering disebut Confucius. Dia mengatakan bahwa kekuatan keluarga itu bisa menjamin kekuatan negaranya. Setuju atau tidak, tapi kalau kita perhatikan, kalau kita amati, ya benar. Kekuatan keluarga itu sangat menentukan kekuatan negara itu. Bahkan bukan hanya itu, termasuk juga gereja. Keutuhan keluarga itu juga menentukan keutuhan gereja. Jadi kalau boleh sederhana saya sampaikan, negara itu, gereja itu bahkan ditentukan oleh keutuhan rumah tangga. Kalau utuh rumah tangganya, negaranya bisa kuat. Kalau utuh keluarga jemaatnya, gerejanya bisa kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan topik minggu kita ini, membangun keluarga bahagia.
Maka kita diingatkan melalui nats ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka membangun keluarga bahagia. Paulus berkata di dalam ayat 18, saya baca demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah pada suami seperti kepada Tuhan. Pada dasarnya Paulus hendak mengatakan tunduk itu seperti prajurit militer. Prajurit itu tidak boleh melawan atasannya. Itu sangat mendasar. Demikian juga dalam kehidupan berumah tangga. Istrinya harus tunduk kepada suaminya. Tetapi supaya tidak disalahgunakan, maka Paulus mengatakan tunduk itu sebagaimana kamu tunduk pada Tuhan. Jadi kepatuhan seorang istri kepada suaminya karena istrinya patuh pada Tuhannya. Dan juga yang mau dikatakan tunduk di sini ini adalah sikap yang mulia dari seorang ibu istri kepada suaminya. Sikap yang mulia itu apa? Istri itu melayani. Istri itu benar-benar dengan seluruh hati dan jiwanya melakukan pelayanannya. Karena dia melayani Tuhan. Kepatuhan pada suaminya itu sejalan dengan kepatuhannya kepada suaminya. Oleh karena itu adalah peranan yang sangat mulia ketika istri menunjukkan ketundukannya kepada suaminya. Jadi ada seorang ibu menggantungkan satu kalimat, satu tulisan di ruang tamunya. Dia tuliskan demikian. Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang harus saya kerjakan sebaik-baiknya, sekalipun kadang tidak mendapat perhatian. Karena saya sadar ketika saya tidak melakukan itu, saya akan mendapatkan cemoohan dan cacian. Sekali lagi, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang harus saya kerjakan sebaik-baiknya, sekalipun kadang tidak mendapat perhatian. Karena saya sadar ketika saya tidak melakukan pekerjaan itu, saya akan mendapatkan cacian dan cemoohan. Artinya yang mau dikatakan, si ibu ini sebagai istri benar-benar sadar apa tugas, apa tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupannya dalam rumah tangganya. Dan inilah yang disebut bagi orang Batak parsoduk bolon. Dan itulah peranan yang sangat mulia tadi. Bagaimana dia melayani dalam kepatuhan, seperti dia melayani dengan patuh kepada Tuhannya. Inilah sikap yang harus ditunjukkan seorang istri dalam rangka membangun kebahagiaan keluarganya. Jadi sehebat apapun seorang istri, apakah jabatannya tinggi, apakah pendapatannya 4 kali lipat, 5 kali lipat dari suaminya, tapi yang harus dia sadari, peranan yang sangat mulia, memposisikan dirinya di dalam rumah tangganya, tunduk pada suaminya sebagaimana dia mengimani Tuhannya. Demikian juga Paulus mengingatkan dalam rangka membangun keluarga bahagia, bagaimana sikap seorang suami di tengah-tengah keluarga.
Ayat 19 saya baca demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Jadi sebenarnya meskipun sebagai kepala keluarga suami memiliki otoritas, apalagi di masa kekaisaran Romawi, suami itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tapi dalam hal ini Paulus mengingatkan otoritas yang diberikan itu dalam rangka melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana Yesus melakukan yang luar biasa kepada jemaatnya. Kalau Yesus mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya sebagai bentuk kasih, maka demikian juga seorang suami dalam rangka membentuk kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangganya, menunjukkan tugas yang mulia, mengasihi dalam rangka siap berkorban buat istrinya, sebagaimana Yesus berkorban buat jemaatnya. Oleh karena itu, secara khusus buat kita dalam rangka membangun keluarga bahagia, janganlah kita menyalahgunakan posisi kita sebagai suami yang memperlakukan yang tidak benar sikap-sikap kita kepada istri di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi marilah kita sadari bahwa kuasa yang diberikan kepada kita untuk mengasihi. Bahkan ketika istri kita tidak mampu melakukan seperti apa yang kita tuntut, apa yang kita inginkan, janganlah berlaku kasar. Janganlah sekali-sekali menunjukkan rasa benci kepada istri. Tapi justru di tengah-tengah kekurangan kelemahannya, tunjukkanlah sikap yang mengasihi seperti Yesus yang mengasihi umat di tengah-tengah kelemahan, bahkan di tengah-tengah keberdosaannya. Demikian juga yang mau ditunjukkan dalam rangka membangun kebahagiaan keluarga, bagaimana sikap anak pada orang tuanya. Ayat 20 saya baca demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Menaati orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jadi kalau ada di antara kita yang posisinya sebagai anak bertanya, apakah yang saya lakukan supaya saya berkenan di mata Tuhan? Apakah dengan ibadah saya? Apakah dengan kerajinan saya? Apakah dengan persembahan saya? Memang ya. Tapi jauh dari situ ternyata yang menyenangkan hati Tuhan ketika seorang anak menghormati, mematuhi orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai anak ingatlah, bagaimanapun yang kita lakukan untuk bekerja seharian, tapi yang harus kita ingat, apakah kita sebagai anak sudah menghormati orang tua kita? Seberapa banyak pun harta yang kita kumpulkan, sebesar apapun rumah dan istana yang kita bangun, ketika kita tidak menghormati orang tua,
Itu tidak baik di mata Tuhan. Tapi dengan kemampuan kita, kepatuhan kita menghormati orang tua kita, itu sungguh bernilai dan baik di mata Tuhan. Jadi kalau ada orang Batak menyanyikan Uju dinggolu koma bain nadinggan, itu adalah seruan orang tua kepada anak. Karena memang di masa-masa hidup orang tua lah sebagai anak kita melakukan yang terbaik. Janganlah kita bersusah payah melakukan pesta, melakukan acara-acara yang mewah pada saat acara orang tua kita meninggal. Tapi di masa hidupnya kita tidak menghormatinya. Banyak contoh yang bisa kita lihat di masa-masa sekarang ini. Orang tuanya pun dibawa ke pengadilan. Orang tuanya pun dituntut di pengadilan. Jauhlah sikap seperti itu dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebagaimana dengan hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu mendapat berkat, usiamu panjang, kebahagiaanmu akan diberikan. Demikian juga dalam rangka membangun keluarga bahagia. Dalam ayat 21 dikatakan, saya baca demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Kalau tadi bagaimana anak bersikap kepada orang tua, maka dalam nats ini diingatkan bagaimana orang tua bersikap kepada anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Saudara-saudara, ada pandangan umum ketika anak salah, maka anak dimarahi. Dan ketika orang tua salah, maka anak juga yang harus disalahkan. Sikap-sikap peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kekeluargaan. Kalau boleh saya ambil contoh seperti ini. Ada seorang anak kecil ketika dia cuci piring, rupanya piring itu lepas dari tangannya sehingga piring itu pecah. Ketika piring itu pecah, maka mamanya marah kepadanya. Besoknya ketika ibunya cuci piring, entah kenapa ibunya terpeleset, terjatuh, piring itu juga terjatuh, pecah. Maka si anak berlari mau menolong ibunya. Tapi ketika si anak dilihat ibunya, maka si anak malah dimarahi oleh ibunya. Ini gara-gara kamu. Apa hubungannya? Ibunya yang menyuci, ibunya yang terjatuh, tapi si anak juga yang kena marah. Nats ini mengatakan sikap kita sebagai orang tua kepada anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Tapi ibu-ibu ingat ya, jangan karena nats ini mengatakan hai bapak-bapak, seolah-olah suami-suami ini yang marah pada anaknya. Yang jelas bapak itu tidak pernah mencubit anaknya, tapi ibulah yang mencubit anaknya. Oleh karena itu kalau dikatakan hai bapak-bapak itu dalam arti hai orang tua. Jadi sebagai bapak dan sebagai ibu, marilah kita mengasihi anak-anak kita. Jangan menyakitinya. Hukuman harus jalan, disiplin harus ditegakkan. Tapi kekerasan harus dihindarkan. Kecenderungan kita, disiplin tidak ada, aturan tidak ada, tapi kekerasan lebih menonjol. Makanya dalam kitab Ibrani 12 ayat 6 dikatakan demikian, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Demikian juga kita dalam kehidupan ini, sikap orang tua terhadap anak. Mari kita mengingatkannya. Mari kita mendidiknya dengan aturan yang ada, dengan disiplin yang ada, untuk membuktikan bahwa kita mengasihinya, menyayanginya. Tapi janganlah sekali-kali menyakiti hati anak kita dengan sikap-sikap kita sebagai orang tua yang kasar, supaya mereka jangan tersakiti, supaya mereka jangan frustrasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui nats ini kita diingatkan bagaimanakah caranya membangun kebahagiaan di tengah-tengah keluarga umat Tuhan. Hai istri, tunduklah pada suami seperti tunduk pada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai anak, hormatilah orang tuamu. Hai orang tua, jangan sakiti anakmu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kekeluargaan kita, sehingga dalam kehidupan kekeluargaan kita nama Tuhan dimuliakan. Keluarga kita menjadi contoh teladan di tengah-tengah lingkungan. Dan Tuhan memberkati kita dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami dalam kehidupan kekeluargaan, supaya kami benar-benar mendapatkan kebahagiaan sebagai keluarga yang memuji memuliakan Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan keluarga jemaat-Mu. Oleh karena itu, ajarlah kami Tuhan. Ajarlah kami bagaimana kami berperan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sehingga kebahagiaan kami terpancar, nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa di sorga, ingatkan kami akan sikap-sikap kami, supaya kami tidak melakukan yang berlawanan dengan firman. Bapa di sorga, ajar kami untuk lebih mengerti dalam kehidupan kekeluargaan, sehingga suami dan istri, orang tua dan anak saling mengerti, saling memaafkan, saling mengasihi, sehingga keluarga yang berbahagia, keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua dosa kesalahan kami, ampunilah kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita dari buku nyanyian nomor 159 ayat 1 dan seterusnya. Dan bergemar berbakti kepada
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semuanya, Bapak Ibu Jemaat HKBP Cibubur ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan. Pada saat ini kita bersyukur karena kita akan memulai ibadah kita di gereja. Kita sudah mendapat izin dari gugus depan bahwa daerah kita, gereja kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah dengan aturan yang sudah diberikan kepada kita, yang harus kita patuhi. Aturan itu kalau kita beribadah, Bapak Ibu, yang pertama kita dari rumah harus menjaga kesehatan kita. Kita harus betul-betul sehat dulu. Kemudian mari kita datang ke gereja dengan memakai masker. Maskernya harus dipasang, jangan dibuka-buka atau jangan ditarik ke bawah. Tapi dari rumah sudah harus memasang sampai ke gereja. Yang kedua yang perlu kita ingat, kita itu beribadah yang usianya
di atas 13 tahun sampai 59 tahun atau 60 tahun. Jadi yang 13 tahun ke bawah, anak-anak sekolah minggu beribadah secara online di rumah masing-masing. Yang usia 60 tahun ke atas beribadah juga di rumah, kita layani secara online juga. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang bisa beribadah, kita harus mempersiapkan diri kita dengan protokol yang sudah disediakan oleh gereja, yang kita sesuaikan dengan aturan pemerintah. Untuk itu, mari kita ikuti apa yang kita lakukan sebelum memasuki lokasi gereja untuk beribadah. Mari kita perhatikan. Selamat datang buat Bapak Ibu, supaya kita bisa beribadah. Tolong kita mulai dengan memasuki gerbang gereja dan cuci tangan di tempat ini. Di sini kita cuci tangan. Sambil menjaga jarak, bisa 3 orang langsung. Bisa 3 orang langsung, Bapak Ibu. Ya. Oke. Tolong dijaga jaraknya. Oke, ya, setelah cuci tangan silakan Bapak Ibu ke garis merah garis yang sudah disediakan. Setelah kita cuci tangan, maka sekarang kita mengukur suhu badan. Suhu badan itu harus 37,5 ke bawah. Kalau 37,5 ke atas, mohon istirahat di tempat untuk 5 menit kemudian nanti diukur suhu tubuhnya. Ya. Selamat hari Minggu Madihita Saluhna. Selama kita mengikuti acara ibadah, tetap kita pakai masker.
Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Buat Bapak Ibu, marilah kita pulang tanpa harus bersalaman. Kami harapkan yang kursi paling belakang keluar terlebih dahulu, menyusul dari belakang lagi. Tetap kita mengambil jarak. Mohon jangan ada yang berkerumun. Mohon jangan ada yang berbicara-bicara. Tapi mari kita pulang. Yang ke parkir silakan mengambil kendaraannya tanpa harus berdiskusi atau berkerumun. Selamat hari Minggu. Selamat.